Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini topik pembahasan kita itu masih di bab 1 tentang perubahan materi dan pemisahan campuran, di mana yang akan kita bahas itu adalah tentang pemisahan campuran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi materi, ya kan? Kita flashback kembali, klasifikasi materi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Zat tunggal bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada unsur dan yang kedua adalah senyawa. Nah, sementara campuran bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada campuran yang homogen atau biasa disebut dengan larutan. Yang kedua ada namanya koloid dan yang ketiga ada namanya campuran heterogen atau biasa disebut dengan suspensi. Nah, hari ini yang kita bahas adalah bagaimana cara untuk memisahkan campuran. Kenapa campuran bisa dipisahkan? Karena campuran itu tidak melalui reaksi kimia, dia hanya melalui proses fisika saja. Maka kita bisa memisahkan campuran-campuran itu, sehingga dapat diperoleh zat yang murni. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita bahas hari ini, kompetensi dasarnya menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran, sementara indikatornya adalah mendeskripsikan teknik-teknik pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan kajian literatur, peserta didik dapat mendeskripsikan teknik-teknik pemisahan campuran. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita membahas apa itu pemisahan campuran, kita mau ingat kembali apa sih pengertian dari campuran. Ya kan? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat tanpa melalui reaksi kimia, di mana campuran yang dihasilkan itu masih memiliki sifat penyusunnya. Contoh kemarin adalah larutan gula. Ya kan? Ketika kamu campurkan air dan gula, dia akan bercampur membentuk yang namanya larutan. Nah, sifat air dan sifat gula masih terdapat di larutan gula tadi. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Pemisahan campuran adalah sebuah teknik yang digunakan dalam memisahkan dua atau lebih komponen kimia dalam campuran, sehingga akan didapat masing-masing komponen kimia yang murni. Jadi tujuan dilakukannya pemisahan campuran adalah untuk mendapatkan komponen kimia yang murni, ya kan? Nah, teknik-teknik pemisahan campuran itu ada banyak, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah filtrasi. Ya kan? Filtrasi atau nama lainnya adalah penyaringan. Nah, metode pemisahan cairan dengan padatan dengan menggunakan alat penyaring atau biasa disebut namanya dengan filter. Nah, bagaimana prosesnya, Bu? Seperti inilah dia kira-kira. Campurannya kamu tuangkan, nah menggunakan kertas saring. Kertas saringnya dimasukkan di dalam corong pisah. Nanti cairan yang akan turun ke bawah itu biasa disebut namanya dengan filtrat, sedangkan ampas ataupun sisa yang ada di kertas saring itu disebut namanya dengan residu. Nah, proses filtrasi ini sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada proses pemerasan santan kelapa, ya kan? Kamu meras santan kelapa yang melewati saringan itu disebut namanya dengan filtrat, sedangkan ampas yang tersisa pada saringan itu namanya adalah residu. Nah, yang kedua itu adalah dekantasi. Nah, kalau dia dekantasi, ini adalah metode pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan dengan hati-hati dan meninggalkan padatan yang tidak terlarut. Jadi hampir mirip dengan filtrasi. Hanya saja kalau filtrasi kita menggunakan alat saring ataupun kertas saring boleh. Sementara dekantasi dia hanya kita tuangkan saja. Kita tuangkan secara perlahan. Nah, zat padatnya yang tertinggal tidak ikut tertuang. Tapi harus hati-hati. Nah, memang ini kurang efektif sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah sentrifugasi. Kalau dia sentrifugasi, ini adalah metode pemisahan campuran
yang memiliki perbedaan berat jenis dengan cara memutar campuran tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kita menggunakan alat seperti ini, nanti campurannya akan kita masukkan ke dalam alat ini, kemudian dia akan berputar. Maka akan terjadi pemisahan. Yang padatnya atau yang berat jenis lebih berat dia akan berada di lapisan bawah, dan yang lebih ringan dia akan berada di lapisan yang atas. Ini biasa kita gunakan untuk memisahkan trombosit dari sel darah. Kemudian yang keempat adalah evaporasi ataupun penguapan. Evaporasi adalah metode pemisahan campuran dari zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, seperti pengertiannya yaitu penguapan. Maka proses ini akan menggunakan api, ya kan? Akan dibakar, dia akan dipanaskan. Nah, nanti yang titik didihnya lebih rendah dia akan menguap dan akan tersisa yang titik didihnya lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah destilasi. Nah, destilasi ini adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Sama seperti evaporasi tadi, itu berdasarkan titik didih. Bedanya, kalau di evaporasi itu ada zat padat yang terlarut, ya kan? Sementara kalau di destilasi, dua-duanya itu adalah zat cair. Nah, zat cair yang memiliki titik didih lebih yang berbeda. Nanti yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Ya kan? Contohnya seperti ini. Akan kita panaskan misalnya di dalam labu destilasi itu kita masukkan adalah campuran air dan alkoholnya. Nah, kemudian kamu panaskan. Nah, alkohol dia itu mendidih pada suhu 86 derajat Celcius, sedangkan air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika kamu panaskan, ketika dia sudah mencapai suhu 86 derajat Celcius, maka alkoholnya akan menguap. Ya kan, sementara airnya belum. Alkoholnya akan menguap, kemudian dia akan melewati kondensor. Nah, ini yang panjang ini namanya kondensor. Nah, setelah dia nanti melewati kondensor, dia akan mengalami proses pengembunan dan kembali dihasilkan adalah zat cair pada wadah penampungan. Sementara di labu destilasi tadi yang tersisa adalah air. Maka akan terpisahkan air dan alkoholnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran zat padat dengan cara menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair. Jadi pada proses pemisahan secara sublimasi ini, dua-dua yang tercampur itu adalah zat padat. Dan ingat, yang bisa melalui proses ini hanya yang bisa menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Nah, seperti ini. Dalam beaker gelas kamu masukkan campuran kapur barus dan pasir. Nah, ketika kamu panaskan, maka kapur barusnya akan menyublim. Ya kan, dia akan menyublim. Ingat, dia tidak melalui fase cair. Jadi dia dari zat padat langsung menjadi uap ataupun gas. Nah, gasnya itu nanti akan menempel di tutup beaker gelas itu, atau bisa kamu gunakan piring kaca, ya kan. Kemudian kapur barusnya akan mengkristal di situ, akan terbentuk padatan kembali. Sementara pasir kan tidak bisa menyublim, maka pasirnya akan tetap tertinggal di beaker gelas. Nah, yang selanjutnya itu adalah corong pisah. Nah, kalau dia corong pisah, ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bercampur. Nah, gampang saja, misalnya contohnya adalah air dan minyak. Ketika kamu campurkan air dan minyak, maka akan nampak lapisannya, perbedaannya. Di mana air memiliki massa jenis yang lebih tinggi, maka air akan berada di bawah, sedangkan minyak yang memiliki massa jenis yang lebih rendah, dia akan berada di atas. Nah, di dalam corong pisah ini, kamu tinggal memutar klem yang ada di pinggir itu, yang di bawah itu, kamu putar klemnya, perlahan airnya akan turun. Nah, ketika sudah sampai pada batasnya itu, kamu tinggal tutup klemnya. Seperti itu dia kira-kira tentang corong pisah. Kemudian itu ada kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Ini biasa digunakan untuk mengetes tinta, ya kan? Tintanya akan kita teteskan pada kertas saring, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang di dalamnya sudah ada
pelarut itu biasanya menggunakan alkohol. Nanti tintanya akan merambatkan. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sinilah materi kita tentang teknik pemisahan campuran. Ibu harap kamu boleh mencari informasi lain di literatur lain, boleh dari buku ataupun dari internet, supaya kamu bisa lebih memahami lagi tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Persiapkan juga dirimu untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang persamaan reaksi. Silakan kamu baca bukumu supaya kamu sudah mulai mengenal tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan kamu tinggal memahaminya saja. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.